Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi tentang prinsip induksi matematika. Baik, prinsip induksi matematika. Nah, untuk membuktikan suatu kebenaran dalam induksi matematika, kita harus tahu terlebih dahulu prinsip induksi matematika itu ada dua. Yang pertama ada langkah awal. Jika P1 benar, maka kita bisa melanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi atau induction step. Jika PK benar, maka PK tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi kita harus melakukan kedua langkah ini. Jika kedua prinsip sudah terpenuhi, maka formula dinyatakan benar. Jika kedua langkah prinsip tidak terpenuhi, maka formula itu disebut salah. Langsung ke masalah 1.3. Misalkan suatu ATM menyediakan layanan penarikan uang tunai untuk pecahan 20.000 dan 50.000. Berapakah jumlah kelipatan penarikan dengan jumlah minimal yang dapat diambil pelanggan melalui ATM tersebut adalah 40.000. Jadi kita datang ke suatu ATM. Nah, di ATM tersebut kita bisa mengambil uang, tapi pecahannya itu hanya 20.000 dan 50.000. Sedangkan jumlah minimal yang dapat kita ambil itu 40.000. Nah, gimana caranya? Jadi balik lagi ke yang tadi, prinsip induksi matematika. Kita buktikan dulu bahwa langkah awal itu benar. Alternatif penyelesaian dengan menggunakan induksi matematika, kita harus menunjukkan bahwa prinsip 1.1 dipenuhi untuk penarikan RPN. Disebut N di sini. Nah, N di sini, jadi kita itu belum tahu berapa kelipatan uang yang kita harus ambil. Ketika kita mengambil uang 40.000, ada berapa uang yang harus kita ambil sebagai pecahannya. Kan tadi itu ada pecahan yang kita dapat ambil dari ATM itu hanya uang 20.000 dan 40.000. Nah, sedangkan di sini kita akan mengambil uang sebesar 40.000. Jadi kalian bisa kira-kira, untuk mengambil uang 40.000, kita dapat mengambil pecahan dari ATM tersebut 20.000 atau 50.000. Nah, di sini ada langkah awal. Untuk mengeluarkan uang sejumlah 40.000, ATM bekerja mengeluarkan 2 lembar uang 20.000. Jelas ya? Karena ATM-nya hanya bisa mengeluarkan uang 20.000, sedangkan yang kita butuhkan uangnya itu 40.000, maka kita harus mengeluarkan uang pecahan 20.000 sebanyak 2 lembar. Karena 2 lembar dikali 20.000 itu hasilnya 40.000. Jadi untuk N-nya sama dengan 2, maka benar, ATM dapat mengeluarkan sejumlah uang kelipatan 40.000. N-nya itu 2 itu dari mana? Nah, dari 2 lembar tersebut. 2 lembar dikali 20.000, jadi hasilnya 40.000. Jadi N-nya itu sudah diketahui, yaitu 2. Lalu ada yang kedua. Nah, ada langkah induksi. Kan yang tadi pertama itu ada langkah awal, yang kedua ada langkah induksi. Dengan demikian, untuk jumlah uang kelipatan 40.000, ATM dapat mengeluarkan sejumlah uang yang diperlukan pelanggan. Artinya, untuk mengeluarkan RPN, N yang tadi, nah, yang 20.000 dikali 2, N-nya itu kan tadi 2, dengan N adalah kelipatan 40.000. Nah, jadi coba kalian bayangkan, tadi itu kan pecahannya itu hanya 20.000 dan 50.000. Dan yang kita butuhkan, uang yang kita butuhkan hanya 40.000. Apakah bisa kita memakai uang yang 50.000? Tentunya tidak bisa kan?
berarti kita mengambil uang 20.000 dan N bilangan asli. Dapat digunakan lembar. Lembar itu sebanyak berapa lembar tadi yang dikali 20.000. Akibatnya dapat disimpulkan bahwa langkah PK benar. Nah, langkah induksi yang tadi, yang di sini nih. Nah, langkah yang ini. Nah, jika PK benar. Nah, untuk P-nya benar, PK-nya benar, maka PK ditambah 1 benar. Jadi kita dapat simpulkan K-nya itu bilangan asli. Mana tadi? Nah, yaitu untuk mengeluarkan uang sejumlah K ditambah 1 kelipatan uang 40.000 dapat menggunakan uang pecahan 20.000 dan atau 50.000. 50.000-nya itu tidak bisa. Jadi kita memakai uang pecahan 20.000 ya. Lalu selain itu terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama. Nah, yang pertama misalkan ATM kehabisan uang pecahan 50.000. Nah, dia itu jadi coret. ATM-nya itu kehabisan uang 50.000, maka untuk mengeluarkan uang senilai RPN menggunakan pecahan uang 20.000 karena minimalnya 40.000 kan tadi. Jadi kita itu tidak bisa mengambil uang misalnya 10.000 gak bisa, 20.000 gak bisa, 30.000 gak bisa, karena minimal yang harus kita ambil dari ATM tersebut uangnya itu 40.000, sehingga harus mengeluarkan 2 lembar uang pecahan. Nah, yang tadi 2 lembar pecahan 20.000 dengan mengganti 2 lembar uang 20.000 sebagai pengganti 1 lembar 50.000 akan menjadikan uang yang dikeluarkan ATM sebanyak N ditambah K dengan K senilai 10.000. Karena tadi kita itu tidak bisa mengambil uang. Masalahnya tadi itu kita itu akan mengambil uang 50.000, tetapi pecahan yang ada di dalam ATM itu yang 50.000-nya itu habis. Jadi kita bisa menggunakan formula yang N ditambah K. Nah, yang ini kita bisa menggunakan formula N ditambah K. N nya itu tadi kan 20.000 dan jika kita akan mengambil 50.000 berarti pecahannya itu 20.000 ditambah 20.000 ditambah 10.000. Nah, ditambah nilai K nya ini, K nya itu 10.000. Jadi kita bisa mengambil uang 50.000. Nah, lalu yang kedua, misalkan ATM mengeluarkan uang senilai RPN dengan sedikitnya 1 lembar pecahan 50.000 dengan mengganti 1 lembar pecahan 50.000 dengan 3 lembar pecahan uang 20.000 akan menjadikan uang yang dikeluarkan ATM sebesar N ditambah K dengan K senilai 10.000 ya, yang tadi N nya itu 20.000-an berarti 20.000-an 2. Nah, yang N ini. Lalu yang K ini kan tidak ada di ATM, berarti K nya itu kita ambil 10.000. Dengan demikian terbukti bahwa PK benar. Yang tadi ya, yang di langkah induksi. Jika PK benar, maka PK ditambah 1 juga benar. Jadi untuk masalah 1.3 terbukti bahwa pola penarikan uang melalui ATM memenuhi prinsip induksi matematika. Oke. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.